Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kepada kita banyak nikmat, telah memberikan kepada kita sederet keberkahan hidup di dunia. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus kita kaum muslimin, begitu banyak, dan yang paling penting dan paling berharga nikmat tersebut adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kita harus mensyukuri nikmat iman dan Islam, karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan hidup kita yang terbaik di dalam menapaki kehidupan di dunia. Dengan bekal iman dan Islam ini, semoga kita bisa memanfaatkan Islam dan iman kita dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, keluarganya dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin memberikan sebuah nasihat dan sebuah wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat tersebut yang berkaitan dengan kezaliman. Namun pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu maafkanlah saudaramu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang senantiasa dibimbing dan diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai anak cucu Nabi Adam, kita akan tidak pernah terlepas dari dosa. Kita mungkin dan pasti berbuat dosa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Nabi Adam, setiap manusia, baik yang muslim apalagi orang non muslim, pasti berdosa, pasti melakukan dosa. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian
di siang dan malam tidak terlepas dari dosa, maka sungguh apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia tidak akan pernah terlepas dari dosa itu adalah sesuatu kenyataan yang benar. Oleh karenanya, setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan perbuatan pelanggaran, kezaliman, menzalimi saudara kita, menyakiti saudara kita, mencaci saudara kita, memarahi saudara kita, bahkan memukul dan membunuh saudara kita. Apabila telah terjadi kezaliman, nyawa pun bisa terangkat. Maka apabila kita pernah menzalimi saudara kita dengan bentuk kezaliman, dengan sederet pelanggaran dan kezaliman yang kita sebutkan, mencaci, mencela, memarahi dan memukul orang, maka hendaklah kita meminta maaf, meminta kerelaan dari seorang yang telah kita zalimi agar dia memaafkan terhadap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita. Beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun aw man kanat 'indahu mazlamatun 'inda ar-rajul min 'irdihi," kata Rasulullah, "aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, baik kezaliman itu dilakukan karena melecehkan kehormatan seseorang, mengambil hak orang lain, atau bentuk kezaliman yang lain, maka hendaklah, kata Rasulullah, beliau meminta maaf. Falyatahallalhu minhu al-yawm. Hendaklah beliau berlepas diri, beliau harus meminta maaf dari orang yang pernah dizalimi. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Sebelum nanti pada hari kiamat dinar, uang, harta tidak akan lagi bermanfaat. Oleh karenanya, seberapa banyak harta yang beliau miliki di dunia, nanti di hari kiamat tidak akan bisa bermanfaat. Kezaliman tersebut yang pernah dilakukan kepada saudaranya tidak bisa dibayar dengan uang dan harta, tidak bisa ditebus dengan duit. Maka jalan satu-satunya adalah nanti in kana lahu amalun salih. Kalau dia nanti, yaitu orang yang menzalimi ini dulu di dunia pernah berbuat amal, pernah beramal soleh, maka amal solehnya itu akan diambil, akan dikurangi sesuai dengan kezaliman, sesuai dengan perbuatan zalim yang pernah dilakukan kepada saudaranya. Wa in lam takun lahu hasanat, kalau orang ini tidak memiliki kebaikan sama sekali, kata Rasulullah, dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan ditimpakan, ditambahkan kepada orang yang telah menzaliminya. Subhanallah. Dalam hadis ini, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meminta maaf
meminta kerelaan orang yang telah kita zalimi, di sini tersimpan pesan atau tersirat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa alangkah indahnya kalau kita memaafkan saudara kita yang datang kepada kita untuk meminta maaf. Namun masalahnya terkadang terjadi orang yang menzalimi tersebut, dia enggan, tidak mau meminta maaf kepada orang yang telah ia zalimi. Dia malu. Terkadang dia tidak berani meminta maaf dari orang yang pernah dizalimi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk meminta maaf. Sebelum nanti di hari kiamat, harta itu tidak akan bermanfaat lagi. Semua hak orang lain yang pernah dirampas, pernah diambil akan dikembalikan. Kalau kita pernah mencelah orang lain, nanti kita di hari kiamat akan dibalas. Kalau kita pernah memukul orang lain, di hari kiamat kita akan dibalas. Kalau kita pernah mengambil harta orang lain, di hari kiamat akan dibalas. Kalau kita pernah melakukan perbuatan kezaliman yang lain, maka nanti akan dibalas. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan mengembalikan hak yang pernah kalian rampas kepada orang atau kepada pemilik hak tersebut. Kepada orang yang pernah kita zalimi, mungkin hartanya pernah kita ambil, mungkin kita pernah mencela, mungkin kita pernah memukul orang, maka akan dikembalikan semua itu. Sampai-sampai kata Rasulullah, kambing, domba yang dulu di dunia, domba yang tanduknya patah karena berkelahi, adu tanduk dengan kambing yang lain, maka kambing yang tanduknya patah tersebut akan dikembalikan. Harus dikembalikan oleh yang telah mematahkan tanduknya, yaitu lawannya. Maka apalagi manusia, jika saja kalau seandainya hewan pun diperlakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun demikian. Maka sekali lagi, jangan kita merasa berat untuk meminta maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain, Abu Daud dan yang lain Imam Ahmad, tentang hadis muflis. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan muflis? Siapa yang disebut dengan orang yang rugi, yang bangkrut? Kata sahabat-sahabatnya, karena berdasarkan pengetahuan mereka, orang yang bangkrut adalah orang yang berdagang kemudian dia bangkrut dari perdagangannya. Itulah jawaban mereka. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin, yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan membawa sederet amal ibadah. Namun wa ya'ti qad syatama hadza, namun di hari kiamat itu dia datang atau dulu dia pernah mencelah ini si fulan. Wa qad zalama hadza, dia pernah menzalimi orang ini. Wa akhadha mala hadza, kemudian dia juga pernah mengambil harta orang ini si fulan. Maka nanti fa in lam yakun fa in kanat lahu hasanat au hasanatun, apabila dia pernah berbuat amal ibadah, maka amalan ibadah tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang
yang pernah dizalimi. Sama dengan hadis yang ini yang sebelumnya telah kita sebutkan, bahwa amal ibadah itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian apabila amal ibadahnya telah habis disita, misalnya pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala baca Quran, pahala berzikir, pahala berbuat baik kepada orang lain, pahala-pahala ini akan diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Dan jika pahala-pahala ini tersebut telah habis diambil dari orang ini, maka kesalahan dan dosa orang yang dizalimi ini ditimpakan kepada orang yang menzaliminya, yang menzalimi. Alangkah besar persoalannya, alangkah dahsyat persoalannya, alangkah bahayanya orang yang tidak meminta maaf dari orang yang pernah dizalimi. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang sejati, sebagai seorang muslim yang baik hati kepada saudaranya, sebagai seorang muslim yang mengharapkan keselamatan dari saudaranya yang pernah menzaliminya, maka dia hendaklah memaafkan saudaranya yang datang kepadanya dan mengatakan, "Wahai saudaraku, maafkanlah aku." Jika demikian, jika kita tahu saudara kita datang meminta maaf dari kita, memohon kerelaan kita agar kita merelakan kesalahan yang pernah dilakukan kepada kita, maka persembahkanlah juga kepadanya maaf. Sebagai seorang muslim yang sejati, yang baik, yang mengharapkan dan menginginkan keselamatan bagi saudara muslim yang lain, hendaklah dan alangkah indahnya jika dia memaafkan saudaranya. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Laisa syadidu bis-sar', laisa syadidu bis-sar'." Tidaklah orang yang kuat itu disebut adalah orang yang kuat bergulat. Namun kata Rasulullah, "Walakinna syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Namun kata Rasulullah, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dari rasa marah dan kedongkolan kebenciannya terhadap saudaranya yang pernah menzaliminya. Mungkin kita akan mengatakan, buat apa saya memaafkan orang ini? Toh dia telah menzalimi saya, toh dia telah menyakiti saya, telah mengambil harta saya. Biarkan dia mendapatkan hukuman yang seberat itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Namun sekali lagi, muslim yang baik, yang menginginkan keselamatan saudaranya adalah memaafkan dan memaafkan. Dan sifat orang yang memaafkan ini adalah orang yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang bertakwa. Keuntungan orang yang mudah memaafkan atau pemaaf adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan. Luasnya surga tersebut meluas seluas langit dan bumi. Akan indahnya apabila kita memaafkan, karena surga tersebut disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang alladzina wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang bisa menahan diri dari amarahnya,
wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia, memaafkan orang lain yang pernah berbuat dosa, yang pernah melanggar atau pernah merampas atau pernah mencela dan menyakiti hatinya. Itulah orang yang akan dikatakan oleh Allah disiapkan surga, dan dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kita bisa memaafkan saudara kita, karena balasannya adalah surga. Tidak ada balasan yang paling baik di mata manusia kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita cari apabila kita bisa memaafkan saudara kita? Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif. Dia dizalimi, disakiti, dilempari dengan batu. Namun sifat mulia Rasulullah yang memaafkan orang-orang yang telah menzaliminya. Malaikat menawarkan kepadanya, maukah kamu, wahai Muhammad, saya ambilkan 2 gunung yang berdekatan itu dan saya timpakan kepada penduduk Taif itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Saya memaafkan mereka. Namun kata Rasulullah, wa inni la arju an yakhruja minhum min sulbihim man yakhruju aw man ya'budallah. Tapi saya hanya mengharapkan dari mereka, mudah-mudahan ada generasi pengganti mereka yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat pemaaf Rasulullah yang harus kita contoh. Kemudian Abu Bakar juga pernah mengalami demikian. Anaknya Aisyah difitnah oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang ketika itu Aisyah terkena fitnah, dia melakukan perbuatan zina yang difitnah oleh orang-orang munafik. Kemudian para sahabat sebagiannya ikut-ikutan, seperti Mistah bin Utsatsah yang terjebak juga dalam fitnah tersebut. Mistah bin Utsatsah merupakan orang yang dibawa naungan Abu Bakar. Namun Abu Bakar ketika itu memaafkan Mistah bin Utsatsah yang ikut-ikutan memfitnah Aisyah atau menyebarkan kabar itu di kalangan orang yang lain, di kalangan sahabat yang lain. Namun Abu Bakar memaafkannya setelah kasus tersebut terungkap bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Abu Bakar memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Mistah bin Utsatsah. Dan banyak lagi contoh yang disebutkan oleh para ulama betapa mulianya dan betapa bijaksananya sebagian ulama-ulama kita terdahulu yang mudah memaafkan saudaranya yang telah pernah melakukan pelanggaran atau kezaliman kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mudah memaafkan saudara kita, dan semoga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu surga, apabila kita mudah memaafkan, apabila kita mendapatkan sifat pemaaf terhadap saudara kita. Karena sesungguhnya saudara kita adalah bagian dari kita. Saudara muslim, saudara mukmin kita adalah bagian dari kita. Al-muslimu awal mu'min kal bunyan. Muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Kita bersaudara, maafkan saudara kita yang telah berbuat dosa, yang telah melakukan pelanggaran, telah mengambil dan merampas hak kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan terkhusus bagi kami pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.